Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Microsoft Office Excel untuk melakukan analisis regresi dan analisis korelasi. Oke, langkah yang pertama tentu membuka Microsoft Office Excel-nya. Nah, setelah terbuka ke menu data, di menu data coba lihat di bagian paling kanan dari menu data, apakah sudah muncul data analisis, menu data analisis. Nah, secara default Excel itu belum menampilkan menu data analisisnya. Jadi harus kita tampilkan dulu bagaimana cara untuk menampilkannya. Langkah-langkahnya adalah klik file, setelah itu klik option. Nah, kebetulan saya menggunakan Office 2013. Di sini langsung option ya. Untuk Office yang kalau nggak salah 2021 itu ke atas itu yang muncul adalah more. Ya. Nah, untuk ke option klik more dulu. Ya. Jadi option itu ada di more. Klik option. Setelah itu klik add-ins. Setelah itu klik go. Nah, selanjutnya, nah ini jendela add-ins. Analysis toolpack ini kita centang. Yang lainnya biarkan saja, abaikan. Nah, terus klik OK. Nah, langsung muncul nih di data, menu data, kemudian ada data analysis. Nah, kalau misalnya sudah melakukan langkah-langkah yang tadi, tapi menu data analysis di sini tidak muncul, coba di restart Microsoft Office Excel-nya. Jadi tutup terus buka lagi. Insya Allah di sini akan muncul menu data analysis kalau mengikuti langkah-langkahnya tadi ya. Oke, selanjutnya tentu kita harus menginput data-datanya ya. Oke, menginput data-datanya. Di sini saya ambil contoh adalah hubungan pemahaman konsep trigonometri terhadap hasil belajar fisika. Nah, di sini variabel X-nya adalah pemahaman konsep trigonometri, variabel Y-nya adalah hasil belajar fisika dengan jumlah responden sebanyak 40. Oke, ini pastikan data yang kita input sudah valid ya, sudah benar sesuai dengan data yang kita dapatkan dari responden. Nah, baik, langkah analisis yang pertama, kita coba melakukan analisis deskriptif. Ya, kita analisis deskriptif terlebih dahulu untuk melihat statistik deskriptifnya, yaitu mean, median, modus, dan yang lainnya gitu. Caranya adalah ke menu data analysis, kemudian nah, setelah itu secara default dia langsung ngeblok nih di kepilih ya, pilih deskriptif statistik. Ya, ini yang kita maksud nih, deskriptif statistik. Klik OK. Nah, kemudian di sini ada input range. Nah, input range-nya maksudnya data yang kita mau uji deskriptifnya itu berada pada sel atau baris yang mana gitu. Nah, kolom atau baris mana. Berarti kita karena di sini tidak dipisahkan antara variabel Y dan variabel X ya. Jadi variabel X dan variabel Y-nya ini kita blok. Yang diblok hanya angkanya saja ya. Untuk judul kolomnya ini nggak usah. Dan responden juga nggak usah. Jadi data dari X1 ya. Jadi data pertama variabel X sampai dengan data terakhir variabel Y. Kalau lihat secara struktur Excel-nya berada pada kolom B baris kedua sampai dengan kolom C baris ke-41 ya, B2 sampai C41. Oke. Selanjutnya yang lainnya abaikan saja. Kemudian kita butuh output option-nya. Jadi hasil analisis deskriptifnya ini kita mau taruh di mana? Kita mau taruh di mana? Di sini ada 3 pilihan. Ada output range, ada new worksheet, ada new workbook. Kalau kita pilih new workbook misalnya, maka hasilnya ini akan berada pada file yang terpisah dari data ini. Jadi akan membuat file baru, workbook baru. Kemudian kalau kita pilih new worksheet, maka datanya akan berada pada file yang sama dengan data, tapi di sheet yang berbeda. Contoh di data ini saya taruhnya di sheet 9, mungkin akan terbentuk
Karena di sini sudah ada sheet 10, berarti sheet 11 ya. Atau bisa kita kasih nama sheetnya itu apa gitu. Kemudian ada yang terakhir adalah output range. Output range ini yang paling fleksibel sebenarnya. Kita bisa taruh di mana saja. Gitu. Bisa taruh di mana saja. Misalnya output range ini saya mau taruh di sheet yang sama dengan data nih. Di sini nih, di sheet 9. Maka di sini dipilih mau taruh di sel yang mana. Nah, contoh misalnya saya mau taruh di sel E2. Ini E2. Itu kolom E baris kedua. Pastikan kalau ngeblok sel itu ada garis putus-putus ya. Oke, selanjutnya summary statistiknya dicentang. Untuk yang lainnya abaikan saja. Ya. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil analisis deskriptifnya. Di sini ada kolom 1 dan ada kolom 2. Kolom 1 ini adalah hasil dari variabel X. Yang ini, pemahaman konsep trigonometri. Sedangkan kolom 2 adalah hasil dari variabel Y, hasil belajar fisika. Di sini ada mean, standar error, median, modus, standar deviasi, varian, kurtosis, squeness, range, minimum, maksimum, sum, dan count. Nah, untuk penjelasan masing-masing uji ini, kalian bisa lihat contoh di contoh laporan penelitian ya yang sudah saya share ke Google Classroom. Gitu. Selanjutnya, kita pindah untuk uji analisis regresi. Nah, sekarang kita coba melakukan uji analisis regresi dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Nah, caranya sama tadi, kita pilih menu data analysis, cari regression. Nah, ini regression. Klik regression, lalu klik OK. Nah, di menu atau jendela regression ini berbeda tampilannya dengan deskriptif tadi. Kalau deskriptif hanya input range saja. Jadi kalau hanya tulisan input range, berarti semua variabel kita blok. Gitu. Nah, kalau di regression ini terpisah. Ada input Y range dan ada input X range. Input Y range adalah input data untuk variabel Y. Nah, di sini variabel Y-nya adalah hasil belajar fisika. Berarti kita blok dari C2 sampai dengan C41. Itu ya, dari C2 sampai dengan C41. Kemudian input X range-nya adalah variabel X-nya, pemahaman konsep trigonometri, berarti dari sel B2 sampai dengan sel B41. Nah, pastikan di sini kalau sudah terblok ada garis putus-putus ya. Oke. Berikutnya, labels dan constant is 0 ini abaikan saja. Yang kita centang adalah confidence level-nya. Yaitu default-nya di sini adalah 95%. Apa sih confidence level itu? Confidence level itu adalah taraf kebenaran hasil penelitian kita. Ya, berapa persen kebenaran dari hasil penelitian kita. Di sini default-nya 95%, ini bisa kita rubah. Misalnya mau 96 atau 97 gitu. Tapi saya maunya 95 aja, kita ambil default-nya saja. Nah, kalau confidence level-nya 95% berarti sisanya yang 5% itu adalah nilai taraf kesalahan. Ya. Taraf kesalahan. Atau biasa juga disebut dengan alfa. Nah, alfanya 5% atau sebesar 0,05. Nah, selanjutnya kita pindah ke output option. Nah, sama kayak tadi waktu melakukan uji deskriptif, output optionnya juga ada 3. Ya. Kita pilih yang pertama output range-nya, terus di sini di kotaknya ini pilih selnya tempat mau ditaruh di mana hasilnya. Saya pilih di bawah tulisan uji analisis regresi di sel E19 ya. Di sel E19. Kemudian selanjutnya residualsnya itu abaikan saja, normal probability loss-nya juga abaikan saja. Sebenarnya kalau kita butuh ya bisa ini pilihan saja mau dicentang atau tidak. Nanti akan muncul kok hasil-hasilnya seperti apa. Oke. Saya klik OK. Nah, muncullah di sini
hasil uji regresinya. Hasil uji regresinya. Nah, di hasil uji regresi ini ada 3 kolom. Ada 3 kolom yang ditampilkan, yaitu regression statistik, ANOVA, kemudian di sini ada kolom yang ketiga, ini tanpa judul sebenarnya. Oke, nah, baik, yang pertama regression statistik itu muncul nilai multiple R, nilai R square, adjust R square, standard error, dan observation. Nah, untuk maksud dari angka-angka ini, ya, kalian bisa baca atau melihat contoh laporan hasil penelitian. Tapi saya akan jelaskan sedikit saja, multiple R itu apa? Multiple R itu sebenarnya nilai korelasi, tapi positifnya, gitu. Karena nilai korelasi itu kan bisa jadi positif atau bisa jadi negatif, atau bisa jadi nol, gitu. Nah, kalau misalnya nanti kita melakukan uji regresi, ternyata hasil uji regresinya negatif, uji korelasi dan hasil uji korelasinya negatif, di multiple R ini tetap positif, ya, tetap positif. Kemudian R square-nya adalah nilai R kuadrat. R kuadrat itu adalah koefisien determinasi. Ya, koefisien determinasi sebesar 0,2516 dan seterusnya. Kemudian pindah ke kolom berikutnya ada ANOVA. ANOVA ini singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance di sini menggunakan uji F, ya. Uji F yang jadi patokan sebenarnya significance F-nya. Yang ini nih, 0,00974468 ini. Nah, ini jadi patokan apakah H0 ditolak atau H0 diterima. Gitu. Tapi karena di pembahasan pembelajaran kita untuk uji statistiknya, uji hipotesisnya, kita menggunakan uji T, maka ANOVA ini kita tidak gunakan di sini. Yang kita gunakan adalah di kolom yang ketiga, yang di bawah sini. Nah, pindah ke kolom yang ketiga. Yang pertama ada kolom coefficient, dan ada baris intercept dan baris X variable 1. Nah, apa maksud angka-angkanya? Nah, perhatikan. Karena di sini adalah uji regresi, maka kita butuh model regresinya atau persamaan regresinya, yaitu Y topi sama dengan BX plus A. Oke. Pada kolom coefficient, baris intercept yang nilainya 42,25, ini adalah angka atau nilai dari A. Ya, nilai A atau konstantanya. 42,25. Pada persamaan regresi kan ada Y topi sama dengan BX plus A, dan inilah nilainya 42,25. Kemudian, pada kolom coefficient, baris X variabel 1, ini adalah nilai B pada persamaan regresi. Y topi sama dengan BX. Nah, inilah nilai B-nya. 0,363. Jadi berdasarkan dari angka-angka ini, kita bisa mengkonstruk persamaan regresinya atau model regresinya, yaitu Y topi sama dengan 0,363X ditambah 42,25. Gitu. Oke? Nah, untuk melakukan uji hipotesis, apakah H0 diterima atau H0 ditolak? Nah, coba kita lihat variabel kita apa sih? Pemahaman konsep trigonometri dan hasil belajar fisika. Berarti H0-nya, hipotesis statistiknya, H0 hipotesis 0-nya berbunyi tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman konsep trigonometri dengan hasil belajar fisika. Berarti HA-nya, hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman konsep trigonometri dengan hasil belajar fisika. Nah, ini hipotesis ini yang akan kita uji. Bagaimana cara mengujinya? Bagaimana cara mengetahui apakah pada data ini H0 diterima atau H0 ditolak? Nah, yang itu kita menggunakan uji T, itu T-stat. Tapi kita tidak usah membandingkan antara nilai T hitungnya atau T-statnya di sini dengan nilai T-tabel. Tidak perlu. Kalau kita menggunakan perhitungan manual, yaitu mencari nilai T hitungnya, baru kita bandingkan dengan nilai T-tabel untuk menolak atau menerima H0. Nah, tapi kalau menggunakan Microsoft Office Excel, tidak perlu
yang kita butuhkan hanya nilai p-value di sini nih. Perhatikan nilai p-value-nya. Nilai p-value pada baris x variabel 1. Berarti yang ini ya. 0, yang ini 0,0974468. Nah, kalau kalian lihat ini sama nih dengan nilai signifikansi f nih. Nah, ini yang jadi patokan. Nilai p-value pada x variabel 1. Apa kriteria ujinya? Kriteria ujinya tadi pada saat melakukan uji regresi, confidence level yang kita pilih adalah 95%. Berarti errornya atau taraf kesalahannya, alfanya nilainya 5%. 5% itu sebesar 0,05. Nah, kita bandingkan nilai p-value. Apakah lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Jika lebih besar dari nilai p-value lebih besar dari alfa, maka H0 diterima. Atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, sebaliknya jika nilai p-value-nya lebih kecil dari alfa atau lebih kecil dari 0,05 yang kita pilih tadi, maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti konsekuensinya yang kita terima adalah HA atau hipotesis alternatif. Kebalikan dari hipotesis 0. Kalau hipotesis 0-nya tadi berbunyi tidak terdapat hubungan, maka hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman konsep trigonometri dengan hasil belajar fisika. Nah, kita lihat angkanya. Angka yang kita peroleh nilai p-value-nya adalah 0,0009744468. Nah, ternyata hasilnya adalah lebih kecil dari alfa. 5%. Lebih kecil dari 5%. Berarti H0 ditolak. H0 ditolak berarti HA diterima atau hasilnya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman konsep trigonometri dengan hasil belajar fisika. Ingat, di sini hasil uji regresinya hanya untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan. Tapi kita belum tahu nih hubungannya ke arah positif atau ke arah negatif. Atau hubungannya, tingkat hubungannya perfect correlation kah? Positif atau negatif? Atau lemah atau kuat? Atau sedang misalnya. Kita belum tahu. Nah, untuk mengetahui arah hubungan antara variabel X dengan variabel Y, dan untuk mengetahui tingkat hubungannya, maka kita butuh uji korelasi. Nah, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah uji korelasi. Hasil analisis korelasi. Nah, bagaimana cara melakukan analisis korelasi? Ya, hampir sama dengan yang tadi. Kita klik data analysis, cari correlation. Correlation ini, correlation, klik OK. Nah, perhatikan input range di sini tidak dipisah antara variabel X dan variabel Y. Berarti semua variabel kita blok ya. Dari atas sampai bawah. Sama dengan deskriptif statistik tadi. Dari kolom B2 sampai dengan kolom C41. Group it by kolom, biarkan aja default. Nah, output range-nya sama tadi. Kita pilih di sini ya. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, sini muncullah hasil analisis korelasinya. Ada kolom 1, ada kolom 2, ada baris kolom 1 dan baris kolom 2. Nah, kolom 1 dan kolom 2 sama dengan deskriptif tadi. Kolom 1 itu adalah variabel X, kolom 2 adalah variabel Y. Kenapa di sini ada nilai 1 nih antara kolom 1 dengan kolom 1? Ya. Nilainya 1. Nah, ini menunjukkan kolom 1 dengan kolom 1 jika dikorelasikan, berarti variabel X dengan variabel X itu sendiri dikorelasikan, maka pasti hasilnya adalah perfect positive correlation. Jadi semua data berada pada garis regresi pastinya gitu. Ya, tidak ada yang melenceng karena dikorelasikan dengan dirinya sendiri. Nah, yang kita maksud di sini ada kan hubungan antara variabel X atau pemahaman konsep trigonometri dengan variabel Y atau hasil belajar fisika. Maka kita cari kolom 1 dan kolom 2. Nah, ya, karena kolom 1 adalah X dan kolom 2 adalah Y. Nilainya berapa? 0,50165,383. Inilah nilai korelasinya.
nilai koefisien korelasinya. Gitu. Nah, kita lihat kan tadi kalau di regresi hanya mengetahui hubungannya ya, hubungan signifikan atau tidak. Nah, kalau di korelasi setelah kita ketahui di regresi tadi ada hubungan yang signifikan, nah hubungannya itu positif atau negatif. Nah, kita lihat angka korelasinya 0,50165383 ini nilainya positif. Berarti hubungan antara variabel pemahaman konsep trigonometri dengan hasil belajar fisika berarah positif. Gitu. Semakin meningkat pemahaman konsep trigonometrinya, maka semakin meningkat pula hasil belajar fisikanya. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan regression statistik tadi, kebetulan nilainya bukan kebetulan, maksudnya nilainya persis sama dengan multiple R gitu. 0,50165383. Ya, ini yang saya maksud tadi. Tapi nilai multiple R ini, kalau misalnya di sini seandainya nilainya negatif, di sini tetap positif ya. Tetap positif. Nilai multiple R-nya tetap positif. Oke. Nah, tadi arahnya positif, kemudian tingkat kekuatannya gimana? Tingkat kekuatan hubungannya. Kalau kita lihat nilai angka koefisien korelasinya adalah 0,50165383. Jika kita kembalikan ke tabel pada buku Prof. Sugiono, yaitu statistika untuk penelitian, maka nilai 0,50165383 ini tingkat hubungannya adalah sedang, ya. Tingkat hubungannya sedang. Gitu. Jadi kalau kita menarik kesimpulan, terdapat hubungan positif yang signifikan antara pemahaman konsep trigonometri dengan hasil belajar fisika. Nah, selanjutnya koefisien determinasinya mana? Nah, ini tadi nih, nilai R square nih, koefisien determinasi. R pangkat 2. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya yang keempat, karena kita uji korelasi, uji regresi, maka tidak lengkap rasanya tanpa scatter plot atau diagram pencar. Nah, sekarang bagaimana cara membuat diagram pencar? Dengan menggunakan Microsoft Office Excel. Yaitu langkahnya, semua data kita blok. Ya, kita blok datanya. Oke. Kalau mau ambil judul boleh juga sebenarnya. Cuma nanti hasilnya yang terbaca hanya ini nih, judul pertama. Mending nggak usah. Kita blok data saja. Ya. Responden juga nggak usah diblok. Jadi kita blok dari B2 sampai dengan C41. Nah, setelah itu ke menu insert. Di insert cari charts. Nah, ini charts. Di sini banyak nih macam-macam charts nih. Ada vertikal kolom ya. Kemudian ada horizontal kolom chart. Ini diagram batang vertikal, ini diagram batang horizontal. Nah, ini macam-macam lah di sini bentuk-bentuk chart. Nah, yang kita pilih adalah yang ini, yang terakhir nih. Scatter. Nah, scatter di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang pertama. Nah, oke. Coba saya pindahkan ke bawah biar lebih rapi. Nah, inilah diagram pencarnya nih. Ini diagram pencarnya. Oke, kalau melihat sih memang terlihat ya, tren datanya semakin meningkat ya. Semakin X-nya semakin meningkat, maka diikuti oleh peningkatan variabel Y-nya juga. Nah, selanjutnya di diagram pencar ini kita bisa tambahkan garis regresi sebenarnya. Ya, kita bisa tambahkan garis regresinya yaitu dengan cara klik klik diagramnya, kemudian ke chart tools, desainnya pilih quick layout di sini. Quick layout, pilih yang ada FX-nya ini, yang sebelah kanan paling bawah. Ini ya, layout 9. Klik. Oke. Ini seriesnya kita hapus saja. Nah, coba perhatikan. Di sini juga akan muncul persamaan regresinya dan nilai R square-nya. Tadi di coefficient, intercept, dan X variable satunya kita konstruk model regresinya yaitu 0,363
X ditambah 42,25. Ya, ternyata sama ya. Y sama dengan 0,363X ditambah 42,25. Nilai R square-nya 0,2517. Ini R square. 0,2517. Nah, di sini hasilnya sama. Oke? Nah, di sini kita bisa rubah chart title-nya. Chart title-nya misalnya saya pakai hubungan antara pemahaman konsep trigonometri dengan hasil belajar fisika. Nah, ini judulnya. Kita bisa sesuaikan. Judulnya, kemudian axis title ini kita bisa rubah. Ini variabel X ya, yang horizontal itu variabel X, berarti pemahaman konsep trigonometri. Oke. Kemudian variabel Y-nya yang vertikal ini kita rubah menjadi hasil belajar fisika. Oke. Nah, jadi sudah lengkap nih. Sudah lengkap, kita mulai dari analisis deskriptif, kemudian analisis regresi, dilanjutkan dengan analisis korelasi, dan diagram pencara. Oke, sampai di sini video tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.